Kalau awalnya udah niatannya buruk, pasti di situ akan ketemu hal-hal yang buruk. Begitu sebaliknya. Tapi hal buruk yang di situ, awalnya seakan-akan ini enggak buruk, baik. Karena si makhluk asal di situ bisa membo-membo. Seakan-akan dia bermuka dua. Ngaku sebagai si A. Ngaku kayak siluman gitu ya? Siluman. Ngaku kayak, saya ini Raden Wijaya. Saya ini Damal Wulan. Saya ini, bisa aja dia mengaku-ngaku itu. Sampai orang ini percaya dan dia membuktikan kesaktiannya, semakin percaya, terseret ya. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan di hari Kamis malam Jumat ini seperti biasa saya hendak, kenapa udah ketawa duluan? Saya hendak mengundang satu bintang tamu yang kemarin sempat viral di Bintang Tamu Channel. Makasih mau datang kembali. Ya, sama-sama Bunda. Beliau ini adalah pelaku spiritual yang sangat viral dan pendalami di makhluk astral. Ya. Gus, gimana Gus ceritanya Gus? Kali ini pembahasan saya lebih mengarah, saya kepingin mau nanya-nanya sama Gus ini. Bisa, bagaimana kondisi spiritual di tempat ritual Siti Inggil Mojokerto, tempat pertapaan Raden Wijaya ya? Ya. Jadi Raden Wijaya setahu saya itu beliau mendapatkan wangsit di Stinggil ini pada saat sebelum berdirinya Mojopahit. Menurut Gus, pandangan Gus sebagai orang spiritual yang bisa punya kelebihan melihat makhluk astral ini di tempat itu bagaimana Gus kondisinya? Ya. Jadi sebelum saya jawab, seperti Bunda tadi mengatakan bahwa Stinggil ini merupakan tempat pertapaan dari Raden Wijaya sebelum adanya Majapahit. Akhirnya beliau ini mendapatkan isyaro atau wangsit bahwa untuk nama dulu itu kan banyak pohon-pohon mojo itu kan, mojopo yang rasanya pahit. Nah akhirnya timbullah kerajaan Mojopahit. Nah, sebelum beliaunya menjadi raja itu mencari inspirasi dengan meditasi dan sebagainya, akhirnya beliau mendapatkan wangsit tadi, nama Mojopahit di situ. Dan sekarang ini petilasan di Siti Inggil sampai sekarang masih dikunjungi oleh banyak orang, selain untuk tempat wisata religi bagi orang-orang tertentu, terutama bagi orang-orang pelaku spiritual, terus orang-orang pemerhati budaya, pemerhati ilmu-ilmu kejawen, itu sangat cocok. Termasuk saya. Gitu ya? Paling suka. Gitu ya? Selain tempatnya memang asri ya, apalagi kalau siang itu hawanya tuh luar biasa sih, anginnya ini. Tapi pernah loh Gus, saya ini ritual di sana. Dengar bayi nangis. Tapi berhubung saya penakut ya, saya nggak cari tahu ya Gus ya. Tapi kan nggak masuk akal, sekitar jam 1 pagi ada bayi menangis. Dan itu bisa didengarkan oleh teman saya, bukan hanya saya pribadi, ada teman saya. Tapi banyak kejadian mistis, jadi nggak pernah sembahyang di sana waktu ritual dengar suara angin, tapi yang dengar cuma saya sama teman saya. Suami saya nggak dengar. Ya. Nah itu penjelasannya gimana Gus? Ya, memang di Siti Inggil itu kekeramatan dan mistisnya itu sangat kuat. Energinya di situ sangat kuat sekali. Makhluk astral yang ada di sana apakah kuntilanak? Di Siti Inggil perlu kebetulan ini mengangkat Siti Inggil, saya hanya memberikan masukan buat semua para pelaku spiritual bahwa di situ itu ada yang namanya lorong, kalau saya bilangnya itu lorong kegelapan. Jadi lorong kegelapan ini jika dimasuki, nah di situ berkumpulnya para makhluk astral yang notabene-nya sering memplesetkan dalam arti gini, seakan-akan dia itu membantu, tapi pada akhirnya dia akan menjadi pengikutnya si makhluk ini. Di situ ada sisi baiknya, ada sisi kegelapan ada. Jadi harus hati-hati kalau memang di situ harus ada mentor atau orang yang paham betul tentang dunia spiritual, dunia dimensi makhluk lain, itu harus paham. Kalau nggak paham nanti akhirnya jatuhnya ke lorong kegelapan ini.
makhluk astral yang ada di Stinggil kalau Gus lihat dengan banyak sekali, belum macam-macam. Genderuwo juga ada. Ada jenisnya genderuwo, ada jenisnya seperti orang, maksudnya itu orang tua, terus cewek, kayak kuntilanak, banyak jenisnya di situ. Tapi apakah Stinggil ini kalau dilihat dari mata spiritual termasuk ada sebuah kerajaan goib atau gimana? Kalau kerajaan goib nggak ada. Itu hanya petilasan. Hanya petilasan. Petilasan. Tapi orang zaman dulu bisa menemukan petilasan ini dan sembahyang sama Gusti Allah dan menemukan mangsit ya dari sana. Berarti tanahnya ini bertuah. Bertuah. Tanah khusus itu. Jadi sebelum mengadakan ritual di situ, jelasnya Raden Wijaya sudah meneliti di mana tempat di Trowulan ini yang mempunyai aroma atau tempat yang bisa dijadikan untuk bermeditasi mencari wangsit tadi itu. Berarti orang yang kasarannya ritual di sana belum tentu mendapatkan hidayahnya itu dari yang baik. Belum tentu. Tergantung satu nama itu niat kita dari awal itu gimana. Kalau nama itunya sudah salah, pasti di sana akan ketemu dengan bangsa yang salah juga. Berarti harus benar-benar hati-hati gitu. Loh, apakah mohon maaf Stinggil ini bisa dijadikan pesugihan juga, tempat pesugihan bisa? Tidak menutup kemungkinan. Berarti ada orang yang free ya? Free. Tergantung dari niat dan tujuannya di situ apa. Ada yang mengasah ilmu, ada yang meditasi, ada yang mencari pesugihan. Terus pingin usahanya lancar, macam-macam di situ. Tapi yang mengabulkan itu adalah sebagian makhluk astral tadi, sebagian dari Tuhan sendiri, tergantung niatan. Tergantung niatan. Kalau awalnya udah niatannya buruk, pasti di situ akan ketemu hal-hal yang buruk. Begitu sebaliknya. Tapi hal buruk yang di situ, awalnya seakan-akan ini enggak buruk, baik. Karena si makhluk astral di situ bisa membo-membo. Seakan-akan dia bermuka dua. Ngaku sebagai si A, ngaku kayak siluman gitu ya? Siluman, ngaku kayak saya ini Raden Wijaya, saya ini Damal Wulan, saya ini bisa aja dia mengaku-ngaku itu. Sampai orang ini percaya dan dia membuktikan kesaktiannya, semakin percaya terseret ya. Nah, itu Pak. Nah, terseretnya itu gimana Gus? Apakah makhluk tersebut bisa mengikuti kita ke rumah? Bisa, bisa. Cuma di situ dia seakan-akan ketemu dengan orang yang mengaku tokoh ya, tokoh seperti Raden Wijaya seumpama. Itu dia meyakini bahwa dia itu ketemu dengan itu Raden Wijaya. Sampai terjalin korelasi antara batin satu dengan lainnya, akhirnya sampai ke rumah. Dapat mimpi dan sebagainya, akhirnya keduanya ini klop. Nah, klopnya ini rata-rata dia akan menunjukkan kesaktiannya. Saya tuh bisa gini, kamu minta apa? Saya bisa gini. Semuanya pesugihan. Dia ditampakkan lah uang itu. Akhirnya dia semakin percaya bahwa ini benar-benar tokoh yang dimaksud. Sampai akhirnya ya terseret. Kalau terseret efeknya terhadap yang menyembah tadi gimana? Ya nanti dari budaknya si demit ini istilahnya. Jin ini. Nah, budak jin itu biasanya kelakuannya bakal bagaimana? Minta tumbal gitu. Kalau pesugihan pasti. Pesugihan itu tidak terlepas dari tumbal. Kalau pesugihan. Gak ada pesugihan yang free, benar-benar free membantu. Bentar, ini menarik ini. Ya. Jadi jin ini memperdaya manusia. Ya. Untuk menjadi budaknya. Ya. Keuntungannya jin ini memperdaya manusia untuk menjadi budaknya untuk apa? Dia mendapatkan energi atau dia bisa berubah bentuk atau apa? Enggak. Untuk sementara dia mengabdi. Si jin ini mengabdi pada seseorang ini. Memenuhi segala kebutuhannya yang diinginkan tadi ya. Ya. Setelah dia ini meninggal, nah ini dia yang jadi budaknya. Nah, gitu. Selamanya dari budaknya jin ini. Berarti nunggu yang tadi ini meninggal. Meninggal. Berarti kalau misalnya dia mengakui bahwa sosok jin tersebut Raden Wijaya sampai meninggal pun dia tertipu ya. Tertipu. Seumpama bagaimana Kak bisa mengetahui ciri-cirinya ini jin atau bukan? Nah, itu harus benar-benar pas kita, kalau orang Jawa gitu. Harus teliti. Pas kita tuh hawas itu orang itu memang punya kemampuan
lebih daripada rata-rata orang biasa. Dan bisa membedakan ini palsu, ini asli. Harus minimal dia bisa menembus dimensi tadi itu. Roko Sukmo. Nah, dari situ minim itu. Selebihnya orang ini yang bisa Roko Sukmo ini juga mempunyai kelebihan-kelebihan dari kekuatan-kekuatan seperti asma pukul, hizib, itu harus lengkap ini. Rogo Sukmo sendiri itu setiap orang bisa atau turunan? Atau orang yang ditunjuk dari yang di atas? Itu kayaknya perlu pelatihan itu. Tapi tiap orang kalau berlatih dengan sungguh-sungguh bisa? Bisa. Tapi memang tingkatnya Rogo Sukmo itu sangat luar biasa sulitnya. Pelakunya itu sangat luar biasa sulitnya. Kenapa? Untuk melihat dimensi lain pun itu susah. Itu belum lepas raga loh ya. Apalagi Rogo Sukmo. Ini lebih susah lagi. Puasanya, lakunya, tirakatnya, luar biasa. Gus sendiri dulu juga jalanin tirakat-tirakat yang... Iya, dulunya saya ini kan nggak percaya hal-hal seperti ini. Sahabat sekalian perlu diingat ya, Pak Gus Beki ini sebetulnya pendidikannya, kuliahnya cum laude. Iya. Tulisannya cum laude. Ya, cum laude. Cum laude tapi masuk di dunia spiritual. Percaya nggak percaya ini panggilan kan Gus ya. Padahal administrasi bisnis keren, administrasi bisnis. Kayaknya pengusaha gitu ya. Padahal akhirnya nalurinya nggak ke arah situ. Akhirnya ke arah sini. Dulu saya juga nggak percaya dengan hal seperti ini. Tenaga dalam aja saya nggak begitu percaya dulu itu. Apa bener sih tenaga dalam itu ada? Setelah saya tuh lihat orang latihan, diserang, terus diginikan, orang tuh sampai terpental, dan sebagainya. Itu saya pelajari. Kenapa sih orang ini kok bisa sampai sebegitunya? Setelah saya ketemu, oh gini prosesnya, sistem kerjanya tuh gini. Intinya sesuatu yang baik itu pasti menang daripada sesuatu yang buruk. Inti poinnya di sana ya. Nah, Gus sendiri ini apa itu namanya dari seorang Gus Beki sendiri, perlu nggak sih orang sembahyang ke setinggil itu? Kembali ke keyakinan seseorang itu tidak terlepas dari background ya. Background itu latar belakang. Kalau orang itu latar belakangnya kalau di Islam latar belakangnya atau wawasan agamanya ini kuat, nggak masalah dia melakukan meditasi di situ, bukan sembayangan ya, meditasi di situ, nggak masalah, karena dia sudah punya dasar-dasar yang tidak agamisnya kuat. Agamisnya kuat ya, sampai melenceng ke arah-arah yang dilarang oleh syariat. Itu yang Islam, yang lainnya kan beda lagi. Maksudnya beda lagi itu tergantung dari keyakinan si A si B tadi itu kan. Kan ada yang rekan-rekan rekan. Terakhir saya sih dengar kalau ngopi di warung gitu ya. Narik keris di sana. Nanti kapan-kapan narik keris dibahas. Oh iya, naik keris. Penarikan benda pusaka. Jujur kalau saya pribadi antara percaya nggak percaya sih. Karena itu kan apa ya? Nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal. Sekelumit memang kalau bener orang itu mampu menarik benda pusaka yang benar-benar dari dalam tanah, itu pasti perewangan. Pasti perewangan. Pasti 100%. Kalau ada 1000 ya 1000%. Itu perewangan. Tapi yang lainnya itu abal-abal. Tapi meskipun pakai perewangan, apakah benda itu ditarik tetap bisa bertahan di dunia nyata ini? Bisa. Itu pun ya tergantung dari perewangan nih. Kalau benda pusakanya itu grade-nya, nilainya semua 50. Jadi perewangan ini paling kan nilainya kekuatannya melebihi dari 50. Kekuatan 50 tadi. Begitu sebaliknya. Kalau memang benda pusakanya ini grade-nya kekuatannya 80, yang perewangan ini 50 enggak bisa. Nah, berarti perewangannya harus lebih sakti daripada ini. Yang diambil ini. Iya, kan? Seperti itu. Tapi zaman sekarang nyari orang sakti nggak gampang. Banyak yang ya seperti itulah. Lebih banyak endorse. Gimik-gimik gitu ya. Rokokan dulu santai. Jadi di setinggil itu intinya kembali lagi orang yang mau ritual di sana akhlaknya harus kuat dulu. Iya, niatnya apa di sana? Dan hubungan terhadap Tuhannya bagus. Harus kuat supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Banyak sekali saat kita ke sana saya mengamati kan semakin malam semakin banyak ini orang yang datang dari luar kota, dilihat dari plat mobilnya itu dari luar kota.
Yang salah tuh banyak. Di dalam itu seakan-akan kan ada ini, makom, ada makam ini dan sebagainya. Nah, kalau saya ungkapkan di sini nanti nggak enak sama si pemerhati budaya yang di sana ya. Yang intinya harus hati-hati. Nah, sedangkan yang di luar itu diyakini ada 2 makam, satu yang sapu jagat, sapu angin. Kalau Kiai Sapu Jagat dan Kiai Sapu Angin itu ada, maksudnya ada orangnya gitu. Nah, tapi kalau di dalam saya tidak membahas, pokoknya hati-hati kalau melakukan ritual di dalam. Imannya tetap pada Gusti Allah. Iya. Jangan minta aneh-aneh. Aneh-aneh. Begitu. Supaya kita aman gitu loh. Loh, kalau minta ini, berarti bangsa jin itu ngelihat terus ya. Kita mau minta apa-apa yang bisa diperalat dengan mereka cerdik. Dia mengikuti era sekarang ini apa yang bisa dimasuki. Jadi upgrade gitu loh. Kalau kita membahas bangsa jin dulu, berarti jin sama setan itu beda? Jin sama setan. Jin itu sudah terlahir berbentuk jin. Jadi terciptanya bangsa jin ini bagaimana? Ya, Allah menurut dari pemahaman kami di agama Islam itu, kata firman dari Allah, tidak saya ciptakan jin dan manusia selain berbakti atau bertakwa kepadaku. Jadi jin itu juga bisa setan, manusia juga bisa menjadi setan. Setan itu kan sifat. Cuma orang awam itu lebih mudah saat kita jalan ke suatu tempat. Coba kuno ke setan nih, untuk mempermudah aja. Padahal itu jin, bukan setan. Karena jin juga bisa jadi setan, manusia juga bisa menjadi setan. Karena setan itu sendiri adalah sifat. Setan ini adalah sifat. Nah, sifat buruk gitu ya. Tapi orang-orang kan lebih condong lebih enak ngambil baca nang kuno ke setan gitu. Jarang ngomong banyak jin, jarang kan. Tapi Setinggil itu pernah saya baca di beberapa media dan memang di belakang itu ada sebuah makam yang sebenarnya guru spiritualnya almarhum presiden kedua kita, Pak Harto. Tempat kesayangan ritualnya beliau salah satu ya. Berarti istilahnya tempat itu juga bertuah dukungnya. Jelas. Mulai awal kan saat dijadikan Raden Wijaya tempat untuk melakukan ritual itu sudah bertuah sebenarnya. Sampai sekarang pun masih bertuah. Masih mempunyai kekuatan power yang bagus, luar biasa. Tinggal gimana kita memanfaatkan energi yang ada di situ. Yang kita ke sana, kita memanfaatkan energi yang ada di situ. Intinya niatannya tidak boleh aneh. Nah, niatannya tidak boleh aneh tadi. Tuyul ya ada di sana, Bang? Kalau tuyul saya nggak melihat di situ ada tuyul. Kuntilanak. Kuntilanak dan sebagainya. Jenis-jenis pesugihan itu kan banyak. Tidak hanya tuyul. Banyaknya pesugihan ya, Gus. Ya tergantung lah, orang-orang itu kan macam-macam lah maksud dan tujuannya. Beda lagi kalau di tempat khusus kayak di Gunung Kawi, kayak di Tulungagung, kayak di gunung apa itu yang ritualnya harus berhubungan intim itu, lupa saya itu, Kemukus dan sebagainya. Memang ada, Gus? Iya, memang syaratnya seperti itu. Jadi setiap tempat mencari pesugihan itu syaratnya berbeda. Harus berhubungan intim. Ya kalau di Kemukus. Nanti dikabulkan gitu. Ya nanti akan kalau deal maksudnya sudah disetujui, dia akan pulang membawa ini pesugihan yang ada di situ, ikut dia. Perempuan. Apanya? Pesugihannya. Ya enggak, macam-macam. Sahabat sekalian, semakin malam hari Kamis malam Jumat. Kita semakin merinding sahabat sekalian. Pembahasan kita malam ini adalah berbagai macam jin. Ya. Jin ini takutnya sama apa sih Gus sebetulnya? Kuncinya? Takutnya dengan orang-orang yang benar-benar bertakwa. Dan orang yang mempunyai kekuatan lebih. Dia akan merasa segan. Sebetulnya dia takut dengan manusia ya? Kalau takut dengan manusia enggak lah. Enggak. Ya tergantung dari profilnya si orang ini. Kalau orang ini ketakwaannya lebih, orang ini mempunyai kelebihan dari spiritual, dari keilmuannya lebih, dia akan mikir ya, untuk mendekati orang seperti ini. Cari yang lebih
lemah. Polos. Lemah, dia akan dekat, dia akan membuktikan kelebihan-kelebihannya. Karena jin rata-rata itu paham apa yang diinginkan manusia. Manusia itu paham kita itu. Siji, kekayaan. Nah, kedua, kesuksesan, pamor. Kesuksesan dalam artian usaha gitu kan. Pokoknya berbau duit lah. Itu kan lebih diminati oleh manusia. Dan jin ini paham kalau manusia itu seperti itu. Permintaannya pasti ke arah itu. Sahabat sekalian, sebetulnya kita jangan sampai lebih bodoh daripada jin. Ya. Gus, terakhir pesan untuk sahabat di sana. Hari ini Gusnya lagi mikirin apa? Mungkin sahabat di sana bisa connect vibrasinya. Pesan kepada sahabat sekalian di sana. Ya, buat sahabat-sahabat semua, jika kita berada di tempat-tempat yang mempunyai kemistisan, yang mempunyai kekeramatan yang luar biasa, energi yang luar biasa, kita tetap punya niat yang bagus, jangan sampai kita melenceng ke hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Yang penting tidak ke arah memperkaya diri sendiri. Nah, kalau ingin kaya ya kita kerja, kita ikhtiar dengan cara-cara secara fisik ya, seperti kerja keras dan sebagainya. Gitu. Oke, makasih ya Gus ya. Sama-sama. Datang di Bintang Tamu Channel. Ya. Sahabat sekalian, apabila Anda hendak komen di bawah, tinggalkan komen. Menurut Anda di dunia spiritual ini seperti apa? Dan apabila Anda terbantu setiap minggunya dari Bintang Tamu Channel yang kita berikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan tekan tombol like. Sekian dari kita, Bintang Tamu Channel.